Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya. Jadi saya bawa sesi sesi pembuka. Ini hanya motivasi. Sesi saya sesi motivasi saja. Jadi how to be a good reviewer pada jurnal internasional terakreditasi, jurnal internasional dan terakreditasi nasional. Bagaimana Bapak Ibu bisa jadi reviewer di jurnal internasional bereputasi, gitu. Ada syarat. Salah satu syaratnya itu adalah jumlah publikasi dan H-index. Nah, kalau jumlah publikasi Bapak Ibu tinggi, H-index Bapak Ibu tinggi, sudah pasti itu akan selalu dipinang oleh publisher besar supaya menjadi reviewer. Itu kata kunci yang pertama. Nah, harus banyak jumlah publikasi dan H-index-nya. Oke, saya cerita dulu sedikit. Ini publikasi saya, nggak usah ditengok. Nah, itu ada publon saya. Nah, dari publon itu wajib Bapak Ibu punya ketika Bapak Ibu sudah menjadi reviewer internasional. Kenapa? Karena hasil review Bapak Ibu akan muncul di publon. Nah, saya banyak mereview jurnal, tapi yang saya kasih ke publon itu hanya jurnal-jurnal dari publisher besar seperti IEEE, ACM, Elsevier, Springer, seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu cek nanti di publon, saya kasih buktinya. Dan juga salah satu syarat untuk pengajuan guru besar itu seperti ini Bapak Ibu. Syaratnya itu adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini banyak syarat berdasarkan POPAK 2019 itu terbaru. Ini pakai kata atau ini loh Bapak Ibu. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif nasional atau kompetitif internal 100 juta sebagai ketua, atau pernah membimbing, atau pernah menguji, atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya, berarti minimal dua jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu punya publikasi banyak, H-index banyak, Bapak lagi pengajuan GB, carilah yang paling mudah ini. Bagaimana caranya? Nah, nanti saya kasih tahu. Ya, Bapak Ibu ya. Saya suka ngasih tahu trik-trik yang danger gitu. Saya senang bikin semua orang happy gitu. Oke. Peer review. Saya hanya motivasi saja. Nanti ada sesi saya bagaimana apa yang harus Bapak Ibu review ini. Kenapa mohon maaf jaringan saya sepertinya oke. Peer review dan reviewer internasional. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mereview artikel, terkadang Bapak Ibu dapat artikel yang mau direview itu bukan bidang Bapak Ibu. Contoh, bidang saya itu komputer, tapi saya dipaksa atau bukan dipaksa, diminta review bidang artikel ekonomi. Gitu, dari jurnal ekonomi, apakah saya harus terima? Bisa aja saya terima, tapi ketika saya terima, saya nggak mengerti isinya apa. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu terima, Bapak Ibu juga nggak salah. Kenapa? Minimal kalau Bapak Ibu nggak cerita konten, Bapak Ibu cerita aturan artikel. Apa itu aturan artikel? Template, tulisan, baru apalagi imratnya. Nah, seperti itu. Jadi reviewer yang paling baik itu adalah reviewer sesuai bidangnya. Kalau bidang saya adalah komputer, spesifikasi saya adalah security, big data, sama DSS, maka saya hanya mau terima 3 itu. Di luar dari itu, saya tidak mau. Jadi kalau ada kriptografi Pak, tapi plus jaringan, ya saya terima. Itu karena saya bisa jaringannya dan saya juga bisa kriptografinya. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika mau mereview artikel, reviewlah artikel yang sesuai bidang Bapak Ibu. Kecuali sudah gelap mata ya Bapak Ibu ya. Gelap mata itu artinya daripada nggak ada mereview sebagai bukti, ya terima aja deh, boleh, sah-sah saja. Tidak ada masalah, tapi tidak etis, tidak etis lah saya bilang, karena pasti Bapak Ibu tidak mereview artikel dengan baik. Kemudian yang kedua, review itu bukan membenarkan, bukan menyalahkan, kecuali mereject. Gitu dia. Jadi kalau review itu memvalidasi academic work, artinya academic work. Pasti artikel itu adalah hasil riset. Hasil riset itu umumnya dikerjakan oleh peneliti ataupun dosen. Nah, bisa saja artikel-artikel tersebut yang mau kita review itu merupakan
artikel yang memiliki impact kepada institusi, kepada masyarakat. Nah, jadi kita harus betul-betul mereview artikel dengan baik. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bagian dari tridharma kita. Di penelitian itu termasuk yang mereview juga. Kalau mau di pengabdian juga bisa masuk. Subnya itu adalah pengabdian atau penunjang. Tapi perlu kita garis bawain bahwa review itu salah satu syarat GB loh, Bapak Ibu ya, ke jurnal internasional bereputasi. Jadi Bapak Ibu yang mau terlanjur mau GB ini, nah cocok ikut ini. Saya kasih tahu caranya nanti. Yang jelas Bapak Ibu bisa reviewer di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, reviewer itu ada dua jenis Bapak Ibu, by invitation atau by regular. Regular itu, nama itu sudah ada selalu di jurnalnya. Jadi bisa saja, kapan saja Bapak Ibu di-assign oleh editor untuk mereview. Regular. Tapi yang paling bagus adalah reviewer by invitation. Kenapa? Karena reviewer ini umumnya diundang untuk mereview. Reviewer by invitation adalah reviewer yang diundang untuk mereview artikel. Artikel siapa? Artikel dari jurnal-jurnal top dunia. Jurnal-jurnal dari bawah publisher Springer, Elsevier, IEEE, ACM. Nah, biasanya mereka mencari reviewer dari seluruh dunia. Dan bagaimana mereka mencarinya? Mereka mencarinya cuma karena dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama itu by publication, itu adalah jumlah publikasi dan indeks di Scopus. Yang kedua adalah by recommendation. Nah, gitu dah. By recommendation. By recommendation adalah misalnya Pak Mesran mensubmit artikel ke jurnal A, dia memasukkan nama saya sebagai reviewer, maka saya bisa saja diundang oleh editor jurnal untuk mereview paper Pak Mesran. Itu dia. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau kawan Bapak Ibu punya kolega yang mau mensubmit ke jurnal, tanya-tanya saja, tolong undang saya jadi reviewer. Tapi pastikan jurnal yang Anda tuju itu adalah jurnal-jurnal top. Hanya jurnal top yang meminta reviewer by author. By siapa yang mensubmit paper, dia diminta biasanya siapa reviewer yang Anda rekomendasikan untuk mereview artikel Anda. Jadi pastikan Bapak Ibu yang lagi proses pengajuan guru besar, tanya kolega Bapak Ibu, ada mau submit artikel nggak ke jurnal-jurnal di Springer, Elsevier? Kalau ada, nanti tolong suggest saya sebagai reviewer ya. Nah, kalau Bapak Ibu diundang sebagai reviewer di jurnal tersebut, sahlah syarat Bapak Ibu. Poin terakhir tadi, reviewer di jurnal, dua jurnal bereputasi. Jadi reviewer itu ada dua jenis, by invitation, yang dicari dari Scopus publikasi atau juga rekomendasi dari si author. Tapi yang paling banyak saya dapat selama ini adalah by publication. Jadi jurnal-jurnal tersebut mencari saya berdasarkan kata kunci publikasi dari database Scopus ataupun WOS. Itu dia, by invitation. Kalau regular sudah ada di OJS ya. Keempat, reviewer sama volunteer. Ya kadang ada dibayar, kadang juga tidak ada gitu. Jadi biasakanlah reviewer itu Bapak Ibu hargailah sedikit, minimal dapat kelas atau dikasih honor, sah-sah saja. Tapi kalau enggak pun ya amal jairiyah. Gitu. Jadi reviewer itu saya buat umumnya itu adalah volunteer. Jadi tidak ada paksaan, boleh diterima, boleh tidak mereview artikel. Saya dapat review nih, saya terima enggak ya? Ini bidang saya, tapi saya lagi sibuk ya, tolak. Maka nanti akan di-assign oleh ke reviewer yang lain gitu. Makanya saya bilang reviewer itu ada volunteer, boleh kita terima artikel ya, boleh juga tidak. Itu dia. Reviewer apakah harus S3? Tidak. Tidak ada catatan khusus reviewer itu harus S3. Bolehkah S1? Boleh saja. Bolehkah S2? Boleh saja. Gitu. Bahkan justru yang paling banyak mereview artikel itu justru justru adalah dosen-dosen yang lagi S2 dan lagi studi S3. Kalau sudah profesor, mereka jarang mau mereview karena kesibukan. Jadi umumnya banyak reviewer itu adalah dosen-dosen S2 atau yang lagi studi S3 yang lebih banyak free time-nya. Ya. Jadi tidak ada. Nah, sekarang ada pertanyaan. Yang disebut dengan reviewer itu kan tidak harus jurnal. Bapak Ibu membimbing mahasiswa kan ketika skripsi, tesis, skripsi, itu juga reviewer gitu. Nah, pertanyaannya si dosennya boleh direview nggak sama si mahasiswa? Itu belum pernah ada kejadian di Sumut ya. Kalau ada seperti itu berarti mahasiswa itu kreatif dan kampus itu menjalankan roda demokrasi yang maksimal. Artinya memang boleh kita kritik dosen tapi dengan cara
yang elok lah. Artinya si dosen punya artikel. Ternyata artikel itu kita tahu tuh kurang cocok. Bolehkah kita review artikel beliau? Boleh saja. Si dosen S2, si mahasiswa S1, sah-sah saja. Reviewer yang paling dekat adalah kolega kita. Jadi kalau kita dosen, ya kolega kita paling dekat itu cuma 2. Kalau nggak mahasiswa ya si dosen juga. Itu dia. Jadi jangan malu ketika Bapak Ibu punya artikel, suruh aja mahasiswa itu mereview. Kayak saya kan mahasiswa nih, suruh saya mereview, boleh. Gitu. Mahasiswa S3 maksud saya. Gitu. Oke. Nah ini dia how to be reviewer in big publisher. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Umumnya kalau Springer, Elsevier itu akan mengassign reviewer invitation ya, reviewer by invitation itu jika Bapak Ibu punya minimal 10 artikel jurnal, 10 artikel terindeks Scopus. Dan persentasenya adalah 40 lebih banyak, 40% adalah jurnal, selebihnya boleh proceeding atau book chapter. Tapi usahakan lebih banyak jurnalnya daripada proceedingnya. Kemudian H-index Bapak Ibu minimal 3. Kalau bisa 5, itu lebih bagus. Jadi kalau Bapak Ibu punya artikel 10, H-index 5, sudah pasti Bapak Ibu akan diundang menjadi reviewer dulu. Kalau editor nanti bisa, tapi ada syarat minimalnya. Tapi reviewer dulu. Nah, bagaimana kita mendapatkan jumlah publikasi yang banyak? Terserah Bapak Ibu. Mau kolaborasi, mau nulis langsung 1 tahun 20, 30, 40, terserah. Gitu. Tapi yang jelas pihak jurnal akan mencari daftar reviewer potensial itu berdasarkan database yang ada di Scopus dan di WOS. Oke, itu dia kata kunci ya. Berdasarkan database di Scopus dan di WOS. Minimal apa? Minimal punya artikel 10 dan H-index 2, usahakan minimal. Kalau bisa seminimal-minimal 3, maksimal 5. Lebih dari itu lebih bagus. Itu dia, 3 atau 5. Lebih dari itu lebih bagus. Oke? Dan yang jelas kalau reviewer di jurnal-jurnal top itu mempunyai benefit tersendiri. Nanti apa benefitnya? Saya kasih tahu. Nah, reviewer should reject or accept invitation. Ingat Bapak Ibu, di jurnal itu ada 3 jenis reviewer. Blind peer review, double blind, dan open peer review. Saya rasa nggak usah saya jelaskan lagi, ini semua udah paham. Oke, saya jelaskan berikutnya. Nah, ada ketakutan orang, Pak, saya ini dapat reviewer invitation ini Pak, tapi jurnalnya setelah saya cek jurnal Predator Pak. Bolehkah saya mereview di jurnal Predator? Sah-sah saja. Nggak ada larangan Bapak Ibu mereview di jurnal Predator. Gitu. Ya kalau memang karena Bapak Ibu mereview di jurnal Predator itu jurnal jadi bagus, sah-sah saja kan? Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu dapat review dari manapun, terima saja. Mau dapat review dari manapun, terima saja. Jangan ditolak. Kenapa? Karena itu bisa menjadi track record Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua reviewer yang dari email, invitation, itu bisa disuggest ke Publish. Bisa disuggest ke Publish. Supaya apa? Supaya ini Bapak Ibu. Supaya ini. Nah, ini dia. Supaya ini Bapak Ibu. Nampak ya? Nah ini peer review summary. Ketika Bapak Ibu dapat review dari jurnal manapun, Bapak Ibu bisa suggest ke Publon. Jadi Publon ini siapa si Robi Rahim? Robi Rahim itu reviewer di mana? Di jurnal-jurnal Elsevier. Ini kan simbol Elsevier nih. 3, 4. Ini Elsevier jurnal. Ini di ACM, ini di IEEE. Jadi saya sudah mereview yang sudah selesai, yang sudah ditarik Publon itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan semuanya ini adalah jurnal Q1 plus WOS. Gitu. Jadi Pak, selain jurnal ini ada, tapi nggak saya suggest. Saya hanya mau suggest yang ini saja. Biar track record saya bagus di Publon. Nah, nanti jurnal-jurnal kecil itu boleh saya suggest, boleh, silahkan saja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu dicari reviewer, ya bisa dari Publon. Jadi jangan pening Bapak Ibu cari reviewer itu bisa dari Publon kalau Bapak Ibu adalah pengelola jurnal. Oke, saya share lagi materi saya. Nah itu dia tadi, kalau jurnal Predator banyak, terima saja, jangan ditolak-tolak.
pengakuan saya sebagai reviewer itu apa? Ada dua Bapak Ibu, pengakuan Bapak Ibu sebagai reviewer. Ini saya cerita reviewer sebagai by invitation ya. Kalau reviewer yang tetap itu kan jelas ada SK dan ada sertifikat. Kalau reviewer by invitation apa pengakuannya Bapak Ibu? Pertama itu adalah undangan. Undangan by invitation. Itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai proof bukti bahwa Bapak Ibu sebagai reviewer. Kemudian yang kedua, apalagi Bapak Ibu? Seperti ini Bapak Ibu. Ini yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu jadi reviewer. Ini nampak? Nggak nampak ya? Oke. Ini nampak? Nah ini, seperti ini. Bapak Ibu bisa dapat reviewer sertifikat ini. Ini sebagai bukti bahwa kita sudah pernah mereview di Elsevier, di Journal Computer and Security Q1. Ini tahun 2019 saya. Nah, ini pengakuan lain. Dan ini yang cari-cari orang itu sebenarnya yang ini. Gitu. Nah, ini sangat berguna sekali ketika Bapak Ibu mau jadi reviewer di Sinta, di jurnal Scopus, ini sangat menjual sekali. Maka saya bilang, benefit itu bukan hanya duit, gitu, tapi banyak sekali benefit yang Bapak Ibu bisa dapat ketika Bapak Ibu sudah mereview di jurnal-jurnal top, jurnal-jurnal besar. Makanya ketika saya dapat reviewer, saya selalu menerima asalkan bidang saya. Dan ketika sudah selesai, saya akan suggest ke Publons. Ingat, suggest langsung ke Publons. Jangan tidak dikirim ke Publons. Sayang. Itu dia. Apakah reviewer? Ya, saya bilang reviewer itu menguntungkan secara non-finansial. Apa itu secara non-finansial? Oke, saya reviewer di Elsevier. Saya bisa dapat akses gratis Science Direct selama 6 bulan. Bisa akses Scopus selama 6 bulan. Kadang sampai 1 tahun lagi malahan. Kalau kita sering sebagai reviewer, kita bisa mengakses itu semua. Bisa akses Science Direct, bisa download sebebas-bebasnya. Bisa akses Scopus sebebas-bebasnya. Nah, itu kalau di Elsevier. Bagaimana yang lain? MDPI contoh. Kalau MDPI, Bapak Ibu bisa dapat voucher duit. Voucher duit itu nggak bisa diuangkan, tapi Bapak Ibu ketika mau submit artikel ke MDPI dan butuh biaya, voucher itu bisa sebagai pengganti duitnya. Nah, bervariasi di MDPI. Kemudian kalau di Tyler and Francis, Bapak Ibu akan dapat diskon. Nah, kalau di SAG, Bapak Ibu bisa free akses download selama 50 hari atau 60 hari dari jurnal SAG. Banyak sekali yang sangat menguntungkan. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan secara finansial ya, tapi secara kita mengakses informasi yang ada. Itu dia. Nah, ini sering saya munculkan ini di grup-grup. Pak, saya dapat reviewer, tapi jurnalnya setelah saya cek predator. Saya nolak ini Pak. Nah, takut saya berpengaruh sama nama saya. Apalah hubungannya jurnal predator sama reviewer Bapak Ibu? Reviewer itu Bapak Ibu, kalau memang ditugaskan, terima saja. Jurnal predator itu kan subjektif. Entah ya jurnal-jurnal di top publisher itu juga jurnal predator kan? Kita nggak tahu. Nah, makanya pastikan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di-assign sebagai reviewer, terima saja. Walaupun Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu ditugaskan di jurnal predator, sah-sah saja. Jadi nggak usah khawatir. Jadi itu reviewer itu kalau di jurnal-jurnal itu biasa itu menganut 2 sistem, blind peer review dan double blind. Jadi si author tidak akan pernah tahu kita gitu. Dan nama kita itu jarang dimunculkan di jurnal. Ketika sudah selesai isu itu jarang ya akan ditampilkan ini nama reviewer, jarang sekali. Tapi kecuali publisher top akan menampilkan nama kita sebagai reviewer. Nanti saya akan tunjukkan bahwa nama saya itu ada di reviewer ini. Nah, keuntungan yang lainnya, yang lainnya adalah, nah ini penting, apakah berpengaruh? Ya, betul sekali. Ketika kita reviewer di Elsevier, histori kita tuh tersimpan di mereka. Ketika kita submit, mereka akan tahu si Robi ini sudah mereview di jurnal A, B, C, D, E. Mereka tahu. 2 kali mengaccept, 3 kali mereject. Mereka akan tahu. Ketika kita submit,
artikel, mereka akan menjadi bahan pertimbangan. Tapi bahan pertimbangannya bukan yang negatif ya, tapi yang positif. Gitu. Nah, jadi pengaruh pada publication itu bukan hal yang negatif. Bisa aja karena kita sering mereview, kita jadi cepat share. Jadi ya syukur kan Bapak Ibu. Benefit, ini tadi saya cerita, Elsevier, free access Science Direct and Scopus pasti. MDPI, voucher open access. SAGE, free access artikel. Springer itu dapat diskon kita ketika kita pesan e-book, buku-buku online. Thailand Francis diskon, buku ya, buku chapter, e-book, dan free access artikel selama 30 hari. Jadi ini benefit yang Bapak Ibu dapat ketika Bapak Ibu mereview di jurnal-jurnal top. Jadi kalau jurnal-jurnal yang kecil-kecil Bapak review dapat apa? Ya dapat ucapan terima kasih saja gitu. Ya syukur-syukur kadang di Indonesia kita ada memang jurnal itu punya banyak duit. Kadang kita mereview kita dapat dikasih honor juga ya sah-sah saja. Gitu. Boleh. Kita juga jangan terlalu berharap karena niat kita itu kalau mereview itu membaca artikel. Artikel itu mungkin bagus-bagus dan bisa jadi ide research kita. Gitu. Jangan mengharapkan duit dari reviewer itu. Walaupun juga beberapa orang tuh menjadikan reviewer itu sebagai mata pencaharian. Sebaiknya jangan. Karena semakin banyak kita mereview, memang semakin terasa kita, tapi waktu kita tuh juga semakin singkat hanya untuk membaca artikel. Saya banyak tolak artikel untuk saya review. Kalau saya tertarik, saya akan accept. Kalau tidak tertarik, saya akan reject. Apakah berpengaruh sama pengajuan atau invitation berikutnya? Tidak ada pengaruh sama sekali. Itu sudah saya rasakan. Kalau nggak cocok, saya reject aja. Kasih alasannya nggak sesuai bidang saya, selesai. Nah, ini contohnya. Saya ada, ini yang sudah saya download sertifikatnya. Masih ada beberapa sertifikat lagi dari Elsevier, belum saya download. Ada dari Jigsaw, ada dari Computer Security 22Q1. Kemudian di Publon ini adalah bukti bahwa saya sudah mereview, dan ini adalah catatan bahwa mau ke GP, reviewer di 2 jurnal bereputasi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya saya sudah terpenuhi ini untuk syarat GB, makanya saya tunjukkan cuma 2 Bapak Ibu. Jadi kalau 4 kan lebih bagus lagi. 2 aja sudah menjadi syarat. Apa buktinya? Ini Bapak Ibu. Sertifikat ini. Apalagi invitation-nya. Gitu. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu biar menjadi reviewer internasional? Banyakkanlah publikasi dari sekarang Bapak Ibu. Publikasinya di mana? Scopus. Bukan Google Scholar ya, Bapak Ibu, Scopus. Yang pasti. Nah, apa yang direview dari sebuah artikel? Ini kalau saya. Pertama, artikel yang masuk dengan scope itu sama atau tidak. Kalau sama, mulailah review. Kalau tidak, langsung aja di-reject. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah di-assign review ke artikel di review ke Ibu, berarti Bapak Ibu, artikel artinya sudah melewat dari editorial desk. Berarti editor sudah memeriksa dari similarity-nya sudah oke, template sudah oke. Nah, sekarang tinggal si reviewer, apa yang mau dicek? Itu yang pertama. Jurnalnya sesuai topik atau tidak. Kemudian yang kedua, originality, innovation, and importance of. Kadang Bapak Ibu, artikel yang original itu bukan artikel yang memiliki novelty, bukan. Tidak ada hubungan antara original dengan novelty, tidak ada hubungan. Original itu bisa aja ide-ide dia, misalnya ada algoritma A diimprove dengan algoritma B, nah seperti itu original. Baru case-nya juga berbeda, baru implementasinya juga berbeda. Inovasi itu mungkin teknik, cara, model, nah itu bisa dikembangkan. Nah inovasi ini berbeda untuk setiap case artikel. Kemudian important of the study itu misalnya seperti sekarang case ini adalah COVID. Maka semua artikel yang mengenai COVID itu pasti langsung accept. Tanpa review lagi. Walaupun ada review, reviewnya hanya review sederhana saja. Itu dia. Yang ketiga, organization, readability, and English. Organization ini bukan struktur organisasi ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana artikel itu di dalam, konten dan subartikel itu terorganisir dengan baik. Mulai dari abstraknya, abstrak itu kan biasanya kan terdiri dari introduction, metodologi, research and discussion, atau finding, baru conclusion. Umumnya abstrak. Cara sistematis.
Readability itu artinya bahasa Inggris, keterbacaan, tingkat keterbacaan, readability N ya, tingkat keterbacaan artikel itu juga baik. Jadi ketika Bapak Ibu mau mereview, karena posisi reviewer itu juga bisa sebagai posisi author. Bagaimana artikel Bapak Ibu akan direview jika tidak baik pengorganisasiannya, bahasa Inggrisnya, seperti itu. Oke, keempat, literatur review konsistensi. Nah, ini maksudnya di sini adalah ketika Bapak Ibu membahas sebuah artikel, pasti ada yang namanya referensi. Yang namanya referensi itu pasti ada kutipan-kutipan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu. Nah, itu literatur review. Konsistensi dan relevansi itu artinya kutiplah apa yang perlu dikutip dan sesuai dengan bidang Bapak Ibu, artikel yang Bapak Ibu buat atau artikel yang mau kita baca. Jadi misalnya saya mereview artikel, bahasannya itu adalah ini, sorry, saya buka. Teringat saya artikelnya. Saya izin stop share dulu sebentar. Saya buka artikelnya sebentar. Saya baru ingat ini, ada artikel yang seperti itu. Nah ini contoh dari pernyataan saya mengenai yang namanya literatur review, konsistensi, dan relevansi. Ini mengenai kubus, tahu ya kubus ya? Nah, dia bikin artikel ini cukup bagus, tapi ini sayangnya ini reject, saya mereject, dua-dua kami mereject. Dia bikin artikel mengenai kubus, sudah. Ini adalah komen dia, respon komen dia, tapi saya tidak cerita ini. Saya cerita adalah ini, dia cerita bagaimana Rubik Cube itu ditemukan. Dia cerita di awal ini, Profesor Eno Rubik. Nah ini maksudnya saya dengan literatur itu dan konsistensi ini. Memang semua yang dia buat itu sesuai dengan paper yang dia buat, ini judulnya. Nah itu maksud saya dengan yang namanya apa? Konsistensi, literatur review jelas. Dia padahal citasi artikel saya loh Bapak Ibu. Nah, dia citasi artikel saya, tapi saya reject. Padahal kalau accept ini saya dapat ini artikel ini citasi saya, tapi saya reject. Gitu. Kenapa? Karena dia bisa membuat artikel yang sederhana, dia bisa bikin artikel yang sederhana, tapi dengan tampilan yang wow. Gitu. Dia buat seperti ini. Ini bahasan saya itu seperti ini. Artikel saya. Dia bikin kubus seperti ini. Kemudian dibikin ya dalam bentuk apa namanya wireframe. Dibuatnya kondisi XYZ. Semua sampai bentuk. Dibuatnya hitungan matematika dalam ekspresi modulo. Semuanya benar. Semuanya sampai sini benar. Tapi sayangnya Bapak Ibu, yang dia buat ini semua nih. Bagaimana kubus yang acak itu supaya menjadi susunan yang benar itu, supaya lebih cepat berdasarkan hitungan matematika. Padahal Bapak Ibu, ini artikel sudah tidak layak lagi. Artinya dari segi keterbaruan, dari segi originalitas, ini sudah tidak original lagi. Makanya ini di-reject. Tahu Bapak Ibu komentar saya? Komentar saya itu adalah ketika mereview. Ini adalah komentar saya. Ini saya reviewer satu. Oke, sorry, mana dia? Ini dia. Comment to the author ini reviewer satu. Nih. Saya mereject juga nih. This paper unsuitable for publication in the professional journal. Saya reject ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu dalam mereview juga harus tekankan yang namanya profesionalisme. Jangan karena kawan ya Bapak Ibu reject juga, itu juga nggak baik. Gitu. Nah, 5-6 ini kaitannya jelas bahwa seperti saya bilang tadi, kalau memang artikelnya itu sudah tidak mungkin lagi untuk dikembangkan, ya sebaiknya reject saja. Tapi kalau memang masih memungkinkan sebagai novelty, bukan novelty, originalitas, ada hal yang penting di dalam sebuah artikel, nah itu boleh kita review. Gitu. Jadi nomor 5 dan 6 ini lebih kepada Bapak Ibu, apa sih yang dia buatnya? Apakah yang dia buatnya itu berbeda dengan yang lain? Apakah sudah banyak referensi yang dia buat pembahasan itu dengan yang orang lain buat? Kalau memang masih sedikit, itu bisa jadi bahan satu minor revision, jangan langsung accept, nggak baik. Minor revision. Saya belum pernah mengaccept langsung. Langkah.
Kalau reject langsung sering, mengaccept langsung belum pernah. Minimal itu minor, tapi pun harus balik lagi. Paling sering itu adalah major. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan sebuah melakukan sebuah review dalam sebuah artikel, pastikan Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu baca itu abstrak dulu, judul abstrak, oke? Kalau mau ke introduction boleh, tapi kalau saya judul abstrak masuk ke ini conclusion, gitu dia. Maka tadi saya langsung ke, nah 5-6 ini kaitannya jelas bahwa seperti saya bilang tadi, kalau memang artikelnya itu sudah tidak mungkin lagi untuk dikembangkan, ya sebaiknya reject saja. Tapi kalau memang masih memungkinkan sebagai novelty, sebagai bukan novelty, originalitas, ada hal yang penting di dalam sebuah artikel, nah itu boleh kita review. Gitu. Jadi nomor 5 dan 6 ini lebih kepada Bapak Ibu, apa sih yang dia buatnya? Apakah yang dia buatnya itu berbeda dengan yang lain? Apakah sudah banyak referensi yang dia buat pembahasan itu dengan yang orang lain buat? Kalau memang masih sedikit, itu bisa jadi bahan satu minor revision. Jangan langsung accept, tak baik. Minor revision. Saya belum pernah mengaccept langsung. Langkah. Kalau reject langsung sering, mengaccept langsung belum pernah. Minimal itu minor, tapi pun harus balik lagi. Paling sering itu adalah major. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan sebuah melakukan sebuah review dalam sebuah artikel, pastikan Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu baca itu abstrak dulu, judul abstrak, oke? Kalau mau ke introduction boleh, tapi kalau saya judul abstrak masuk ke ini conclusion, gitu dia. Maka tadi saya langsung ketika artikel itu dapat, saya langsung ini judulnya publik, saya baca abstraknya, saya langsung ke conclusion. Ternyata bahasannya begini. Ketika saya cek ke atas, ini cuma pembahasan apa bahasanya, dia bikin, kalau analogi saya adalah dia dikasih bumbu nasi goreng, tapi yang dia buat itu adalah nasi goreng kelas 10, bintang 10. Padahal dibuat di pinggir jalan juga sama ya rasanya. Nah itulah dia logikanya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mereview, pastikan Bapak Ibu itu bersifat objektif, jangan subjektif. Itu dia. Kalau memang artikelnya bagus, saya bilang bagus. Kalau nggak bagus, saya kasih masukan. Kalau memang udah dikasih masukan bandel juga, reject. Selesai. Itu sama yang 5-6 ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah bukti. Yang pertama ini adalah komen. Ketika Bapak Ibu mereview, pasti ada yang namanya komentar. Nah, ini sudah review yang kedua. Respon yang pertama itu adalah dari reviewer. There are no highlights. Highlight are mandatory. Langsung, we have given 3 highlight. Dia sudah berikan 3 highlight, sudah selesai. Ini hanya review umum. Baru masuk ke saya, barulah saya reject. Jadi yang bikin reject artikelnya itu ya saya. Jadi reviewer ini ada 4 sebenarnya. Reviewer 1, 2, yang pertama sekali, round 1 itu orang lain. Ketika masuk ke saya dan reviewer yang kedua, baru di reject. Saya mereject, reviewer kedua juga mereject. Gitu. Tapi kami baca dulu hasil reviewnya. Nah, yang di bawah ini adalah artikel di COSE. Nanti COSE itu computer security ya. Ini artikel bisa Bapak Ibu cek 52 halaman. 52 halaman. Jadi artikel itu memang betul-betul bagus sekali. Cerita security, mobility. Nah, ini semua hasil review dia perbaikin sedetail-detailnya. Itu dia. Dan ini kondisinya ini accept dan sudah publish. Dan sudah terindeks Scopus juga. Jadi ketika Bapak Ibu mereview, pastikan, dan juga Bapak Ibu sebagai author, pastikan ketika Bapak Ibu mereview, nah Bapak Ibu harus berikan keterangan yang cukup jelas. Gitu. Nah ini komentar saya ini, nomor 1. Jadi komentar saya. Jadi Bapak Ibu harus jelas, kenapa Bapak Ibu review ini, apa alasannya, sebutkan kenapa, apa yang perlu diimprove. Jangan tiba-tiba, ini tidak jelas, tidak jelasnya apa, nggak dijelasin, jelasin. Gitu. Kayak masih bimbingan, ini salah gitu. Salahnya apa nggak tahu gitu, suruh cari sendiri katanya. Ya kalau suruh cari sendiri ya nggak benar juga kan. Kita harus jelas, ketika Bapak Ibu mereview, ini tidak jelas. Seharusnya ketika fungsi fx sama dengan bla 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 bla, itu harus dijelaskan dengan rumus ini ya. Sebutkan kondisinya, keterangannya. Jangan mereview tanpa tidak ada penjelasan, itu juga tidak baik. Mungkin itu aja dari saya. Untuk detail-detail nanti bisa di Pak Agus. Saya hanya motivasi bagaimana
ketika Bapak Ibu mereview di sebuah jurnal internasional itu tidak hanya selalu melulu accept dan urusan reject, tapi juga kita bisa mendapatkan banyak masukan dari artikel itu. Seperti yang tadi saya bilang kubus, saya harus banyak. Terakhir ternyata setelah saya baca, ini hanya mengubah sudut pandang saja dari yang biasa menjadi luar biasa, padahal biasa saja. Mungkin itu aja dari saya kembalikan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.